Selamat pagi, sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media ya untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentunya pengetahuan dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan juga Apple App Store. Dan sahabat pembelajar juga bisa langsung klik ya di website kita di indonesiabelajar.id, atau bagi sahabat pembelajar yang memiliki Instagram, boleh banget untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga untuk follow di Instagramnya Pak Halim, @halimciang. Ya, pakai J ya. Oke, sahabat pembelajar bagi yang punya Facebook pun juga boleh langsung like di Facebook fanpage kita di indonesiabelajar.id, dan kami juga telah membuat sebuah grup WA di mana sahabat pembelajar bisa masuk ke dalam grup WA tersebut dengan memberikan nomor WA-nya sahabat pembelajar di chatroomnya kita ini. Perkenalkan, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita pagi hari ini. Pagi hari ini, seperti biasa di Senin pagi yang luar biasa ini, kita menghadirkan Bapak yang luar biasa, yaitu Bapak Halim Siang. Beliau merupakan co-founder of Ray Institute ya, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Luar biasa sekali. Kita sapa dulu Pak Halimnya yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar Pak? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi juga semua sahabat pembelajar. Semoga kabarnya baik ya. Saya sendiri dalam keadaan yang bersyukur baik sekali. Ya. Gimana Bu Amin. Jessica, baik juga ya? Baik Pak Halim. Happy Chinese New Year ya Pak ya. Oh iya, makasih. Happy Chinese New Year juga Oke. semua yang meraya. Ya, Happy Chinese New Year juga untuk sahabat pembelajar yang merayakan di sini ya. Oke, Pak Halim, tema seminar online kita pagi hari ini adalah autofagi, penjelasan sederhana. Wah, autofagi adalah mekanisme tubuh yang teraktivasi saat kita berpuasa. Nah, apa saja sih sebetulnya manfaatnya dan kapan mulai terjadinya? Serta bagaimana cara penerapan yang optimal? Masih perlukah kita berolahraga walaupun kita sudah melakukan autofagi ini? Nah, sebelum kita mulai, saya akan ingatkan bagi sahabat pembelajar untuk tidak keluar sebelum kita betul-betul selesai ya. Dan bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, boleh langsung aja tulis di chat roomnya kita. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bacakan dan kita akan bahas bersama Pak Halim. Dan Pak Halim ini sepertinya udah pada nggak sabar nih Pak. Bagaimana sih Pak mengenai penjelasan mengenai autofagi, penjelasan sederhana. Sebutnya benar nggak sih Pak Halim autofagi? Ya. Oh iya, itu dia. Justru yang menjadi satu keunikan adalah kalau orang baca mungkin dipikir ini apa ya, apa hubungannya sama otomotif. Iya, Gitu iya, ya. iya. Iya, atau misalnya apa lagi. Tapi sebenarnya mungkin terminologi autofagi ini sudah mulai banyak dikenal, terutama untuk beberapa penggiat pola makan. Tapi ada mungkin sedikit misunderstanding atau bahkan ada yang merasa, oke, ini saya nggak kuat melakukannya karena ini puasa. Nah, tapi ini ada beberapa hal yang semoga hari ini bisa saya jelaskan, memberikan sedikit penguatan, dan untuk menjelaskan sebenarnya bagus nggak sih autofagi ini dan penerapannya bagaimana kalau mau dilakukan. Saya jadi izin share screen dulu supaya kita bisa lebih jelas lagi. Silakan Pak Halim. Ya, nah ini yang bahkan dari slide pertama dari judulnya aja udah langsung sebenarnya saya bisa udah merupakan slide asli untuk penjelasannya gitu ya. Kalau misalnya the whole presentation yang mungkin tentang satu slide ini. Kalau teman-teman lihat sebenarnya ini apa sih gitu kan? Ini adalah gambar dari proses terjadinya autofagi. Dimana kalau kita melihat di sini ya, tolong diikuti nih. Jadi biar ini karena ada ini namanya kursor saya yang arah panah ini. Sebenarnya tubuh kita di dalam sel itu banyak sekali yang
banyak yang mungkin bagian yang rusak gitu, dan juga yang di beberapa bagian tubuh sel-sel banyak juga yang rusak, bukan hanya di dalam sel tapi selnya sendiri juga bisa rusak ya. Sel-sel rusak ini sebenarnya dikumpulkan tubuh ini dalam keadaan kalau misalnya berpuasa, in a period of starvation, bisa berusaha mencari makanan dari dalam dirinya sendiri. Nah, dari dalam dirinya sendiri itu, dia mencari dari mana dulu. Beberapa sel-sel yang rusak dikumpulkan dulu, yang dikumpulkan akhirnya menjadi yang namanya autofagosom, sekelompok sel-sel rusak atau komponen sel yang rusak atau organel sel yang rusak. Kemudian difuse, ya, dileburkan dengan lysosom. Lysosom itu adalah pabrik daur ulang dari sel tubuh kita. Jadi lysosom ini banyak sekali enzim untuk mengurai sel-sel rusak yang ada di dalam tubuh. Nah, setelah diurai dijadikan apa? Dijadikan, di-recycle menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, ini kan menjelaskan betapa hebatnya tubuh kita gitu loh. Bahkan di saat tidak memiliki makanan saja atau tidak mendapatkan makanan, ternyata tubuh bisa mencari makanan dari dalam dirinya sendiri. Dan kita tahu bahwa sebenarnya dalam tubuh kita bisa aja ada sel-sel rusak ya. Jadi apa saja sih yang diambil, atau misalnya kita lihat lagi ke definisinya. Dari katanya sendiri, auto itu adalah self atau sendiri. Fagi atau fagi itu adalah makan ya. Dan itu duanya dari bahasa Yunani. Jadi autofagi adalah memakan dirinya sendiri. Kedengarannya menyeramkan, ya seperti self cannibal, tapi bukan. Ya definisinya adalah mekanisme penyelamatan diri sebenarnya. Tubuh begitu pintar bisa berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, menjaga sel-sel yang sehat, dan menggunakan sel-sel yang sudah tidak berguna, mendaur ulang bagian dari sel-sel tersebut untuk tujuan perbaikan dan pembersihan. Nah, siapa nih penemunya? Penemu pertama dari bahkan yang mencetuskan istilah autofagi adalah Christian Dedi, dia seorang ilmuwan Belgia, ya, Belgia, yang sebenarnya penemuannya beliau ini di tahun 1972 atau 74, menemukan bahwa ternyata di tubuh ada satu bagian yang namanya lysosom. Tapi waktu itu mungkin penelitiannya masih di seputar yeast atau ragi, ya, ragi, dan mencoba melakukannya mungkin di luar tubuh manusia, masih lebih kurang mungkin mereka bilangnya in vitro dan in vivo-nya gitu ya. Jadi masih di laboratory setting dan belum ada di tubuh manusia. Dan Profesor Yoshinori Osumi ini ternyata juga ikut dalam estafet riset tentang autofagi ini. Dan riset tentang autofagi di ragi juga dilanjutkan oleh Dr. Osumi sampai ke akhirnya tubuh manusia, mencarinya apakah benar di dalam tubuh manusia juga bisa lysosom fuse, dan apakah ada tubuh kita yang di bagian tubuh kita yang memang mengumpulkan debris metabolisme atau misalnya puing-puing metabolisme sel-sel mati, sel-sel tak berguna itu, atau sel-sel yang merugikan, bahkan termasuk diantaranya nanti komponennya saya jelaskan cukup satu, dikumpul oleh tubuh ke dalam autofagosom dan kemudian dilebur dengan lysosom, si alat pendaur ulang ini, hingga akhirnya menjadi nutrisi yang bermanfaat. Nah, ini proses autofagi, saya kalau menceritakannya dalam ceritanya secara simpel dan sederhana. Adanya autofagosom berarti tubuh mengumpulkan berbagai material-material di dalam yang tidak sehat. Jadi semacam self-cleaning. Ini ceritanya tubuh ini mungkin kayak ada vacuum cleaner-nya gitu ya. Ngumpulin bagian-bagian yang jelek gitu, dihisap semua, dikumpulkan dalam filter bag gitu.
Nah, itu adalah autofagosomnya. Kemudian ditransport atau dikirim ke lysosom dan diffuse, dileburkan, sehingga lysosom itu lebur dengan autofagosom, memproduksi enzim yang mengurainya. Gitu. Kemudian di semua materi autofagosom itu terurai dan menjadi asam amino dan juga fatty acids ya, untuk dikonsumsi badan untuk keperluan perbaikan dan regenerasi. Nah, jadi ceritanya urutannya ini nih. Nah, autofagosom ini yang ini 1, 2, 3 ini. Sel yang defektif atau cacat, atau sel yang rusak, atau sel yang mati. Kemudian patogen, ada patogen berarti virus, bakteri, jamur, parasit. Ada juga bentukan protein yang salah atau cacat. Yang menumpuk satu sama lain, ya, amyloid deposit. Termasuk di dalamnya sebenarnya yang kategori 3 ini diyakini adalah kita, tumor, kanker, mungkin nanah, dan lain sebagainya ya. Jadi bahkan ada beberapa komponen protein juga, misalnya kadang kita melihat ada tonjolan nih, tapi bukan di bawah kulit gitu ya, entah itu apa, ada yang bilang embolism, ada yang macam-macam. Nah, mungkin hal-hal tersebut bisa diurai. Kemudian bertemu dengan lysosom dan didaur ulang, dan hasilnya adalah asam lemak bebas, free fatty acids, dan asam amino. Hebat ya. Dari hal yang nggak berguna, dari tumor yang dianggap merugikan atau mengancam kelangsungan hidup, malah ternyata diurai dan dijadikan nutrisi untuk badan, hebatnya badan kita gitu. Jadi kalau misalnya cuman ketemu sama virus, ya harusnya autofagi juga ada respon yang baik ya untuk menangkalnya. Nah, manfaatnya apa saja? Ini yang di kiri ini adalah slide-nya Dr. Yoshinori Ozumi itu sendiri waktu memberikan lecture di saat menerima penghargaan Nobel. Jadi beliau didaulat nih untuk melakukan lecture-nya sekali lagi, gitu ya. Dan ini adalah salah satu dari slide beliau. Saya terjemahkan ya satu persatu. Adanya adaptasi terhadap kelaparan, ya, starvation, ya. Starvation mungkin bukan kelaparan ya, tapi maksudnya karena hunger juga merupakan satu jenis lapar gitu. Nanti saya bedakan lagi nih, kita bedakan antara starvation dan hunger. Saya rasa kalau hunger adalah rasa kita sebagai si manusianya, kelaparan. Tapi starvation mungkin lebih kepada di bagian sel mengalami atau mendeteksi, oh, tidak tersedianya suplai makanan, sehingga sel perlu melakukan ada mekanisme di tubuh yang harus di-trigger gitu ya. Jadi terjadinya adaptasi. Kemudian ada intracellular clearance, berarti ada pembersihan dari dalam sel. Intra itu di dalam, cellular itu sel ya. Kemudian ada tumor suppression. Kemudian juga ada pembuangan bakteri dan virus yang menyerang. Kemudian bahkan membantu tumbuh kembang sel telur yang sudah dibuahi atau janin ya. Dan hadirnya antigen yang mengaktifkan respon imun serta membantu menghasilkan panjang umur ya. Ini beberapa potensi manfaat apabila kita melakukan autofagi. Nah, ini juga yang saya ambil dari situs Nobel Prize-nya sendiri. Dalam satu paragraf ini saya ekstrak menjadi 5 poin berikut ya. Kita bisa baca sendiri atau saya baca ulang. Autofagi mengendalikan fungsi fisiologis penting, ya, di mana komponen-komponen sel perlu didegradasikan dan didaur ulang. Autofagi bisa menyediakan bahan bakar untuk energi dan zat pembangun untuk pembaruan komponen-komponen sel. Oleh karena itu, autofagi sangat penting untuk respon sel terhadap kelaparan dan bentuk stres lainnya. Nanti kita bahas tentang kelaparannya seperti apa, bagaimana membentuk kelaparan atau starvation itu, dan tentunya bentuk stres lain seperti apa yang kira-kira bagus ya. Setelah infeksi, autofagi bahkan bisa mengeliminasi atau menghancurkan dan membuang virus-virus dan bakteri-bakteri yang menyerang sel. Tuh bagi yang takut dan mengunci diri, mengisolasi, dan ibarat tiba-tiba antisosial, tidak mau berkumpul dengan orang-orang, terus karena stres, nggak ada orang untuk ditemui, malah makan jadi gendut.
makan terus dan tidak ada kelaparan di dalam tubuhnya, sehingga akhirnya apa? Bikin gemuk, menumpuk lemak, dan akhirnya tidak terjadi autofagi. Padahal sebenarnya mungkin kalau kita melakukan menghasilkan autofagi, kita bisa keluar ketemu teman-teman dan bersilaturahmi. Ya, nah, autofagi juga berperan dalam pembentukan janin dan diferensiasi sel. Ya, intinya adalah sebenarnya kedengarannya autofagi ini adalah sesuatu yang sangat promising untuk kesehatan. Ya, nah pemicunya apa? Nah ini dia, kelaparan atau puasa itu ya berarti momen terjadinya adalah di saat insulin itu rendah ternyata. Insulin rendah berarti pasokan saat kita lama dari makan gitu ya. Jadi makan terakhir kita perlu berpuasa dalam waktu yang cukup lama sehingga kadar insulin di dalam tubuh kita rendah sekali. Di saat tubuh kita rendah insulin dan rendah asupan gula, tubuh akan mendeteksi, wah ini nggak benar nih, kita harus mencari cara untuk survive, diproduksilah glukagon yang banyak, ya kira-kira seperti itu. Nah, glukagon ini berfungsi untuk mencari gimana nih kita mencari sumber gula. Itu biasanya dicari di otot, dicari di terutama otot ya, karena breakdown of amino acids dalam proses yang namanya pembentukan gula baru, yang namanya gluconeogenesis di dalam tubuh ya. Nah, di saat itu terjadi sebenarnya udah mau katabolik tuh gitu ya. Katabolik apalagi? Katabolik adalah saat otot diambil asam aminonya untuk digunakan sebagai gula ya di liver, di saat proses yang terjadi, dan di situ sebenarnya adalah tubuh memakan dirinya sendiri juga. Jadi ada autofagi, ada katabolik. Katabolik adalah penyusutan otot yang sebenarnya tanda kutip kurang sehat ya. Tapi di autofagi malah kayaknya lebih sehat. Tapi somehow jadi beda tipis. Saat tubuh melakukan autofagi, dia perlu glukagon yang tinggi. Tapi pas glukagon tinggi mungkin terjadi juga sedikit katabolik di sana atau penyusutan otot ya. Oh, tadi jadi nggak bagus dong. Ya, kita given-take, makanya dilakukannya adalah berpuasanya tidak setiap hari, mungkin bisa intermittent. Intermittent berarti apa? Diselang-seling ya. Bonusnya adalah apa? Diyakini bahkan dalam artikel yang ditulis Dr. Jason Fung. Jason Fung ini adalah salah satu dari lecturer yang paling prominent, paling mungkin yang paling banyak didengar, paling banyak direferensi sehubungan dengan autofagi ya. Beliau juga di situsnya ada namanya dietdoctor.com ya, jadi teman-teman sahabat pembelajar kalau mau belajar lebih banyak bisa cari artikel di sana ya. Nah sekarang pertanyaannya, kita perlu berpuasa berapa lama gitu ya untuk menghasilkan autofagi. Nah belajar kita puasa coba sekarang. Nah coba ini 24 jam, kita berpuasanya coba 12 jam dengan jendela makan 12 jam juga. Di sini saya coba sempurnakan slide yang pernah saya pakai ya. Kita misalnya jam 8 malam sudah selesai makan. Kemudian kita tidur katakan jam 11 deh gitu ya. Jadi udah ada 3 jam nih kita nggak makan. Terus kita ceritanya tidur jadi anak baik ya, jadi good boy, good girl. Kita tidurnya 8 jam, jadi 11 jam gitu. Udah 11 jam, kita bangun pagi, kita olahraga dulu, jangan kita langsung sarapan. Jadi ceritanya kita baru mulai sarapan, mandi sarapan itu lebih kurang jam 8. Nah, di saat itu kita udah dapetin 12 jam ya. 8 tambah 4 itu gitu. Dan kira-kira begitulah kita bisa menjalani hari kita. Jadi nggak begitu sulit kok. Kalau kita mau bandingkan seperti gini, hampir semua orang saya yakin bisa. Kenapa demikian? Karena kan selama tidur kita nggak ngunyah makan juga, jadi kita memanfaatkan 8 jam, a large part of the fasting, sebagian besar waktu puasa itu terjadi di saat tidur. Dan kita juga jam 8 malam masih makan, jadi masih kenyang nih, jadi kita tidur dalam keadaan yang nyaman, tidak terlalu lapar dan tidak terlalu kenyang juga. Dan bangun nggak langsung makan, cuma 1 jam kok, nggak lama ya. Jadi 12 jam ini sangat bisa. Plus satu lagi, boleh minum, tapi minumnya minum air tawar
ya. Kalau ini hubungannya dengan tidur malam dan ada yang sensitif dengan kopi, berarti teh dan kafein seperti kopi itu mungkin nggak dulu gitu. Tapi bagi yang bilang, oh saya kalau minum teh, minum kopi mah tidur aja dan apa-apa boleh gitu ya. Jadi minumnya air putih, uh, teh atau kopi yang tidak diberi gula ya, jadi tidak ada kalorinya ya. Jadi itu masih bisa dikonsumsi. Jadi bayangin puasa tapi masih boleh minum, kan tantangannya rendah dibandingkan sahabat-sahabat muslim yang berpuasa itu misalnya dari pukul 4 atau 4.30 pagi atau bahkan 3.30, bahkan ada yang sebagiannya uh, jam 4 lah katakan atau 4.30, kemudian buka puasanya lagi di jam 6. Jadi kurang kan berarti puasanya itu 14 jam. 14 jam tidak minum. Di siang hari ada kadang kena terik matahari, kena panas dan lain sebagainya, dan beraktivitas bukan di bawah tidur lagi ya. Nah di sini kita puasanya di bawah tidur pula gitu. Jadi step pertama puasa 12-12 ini, puasa 12 jam, jendela makan 12 jam harusnya sangat mudah untuk kita lakukan. Coba di sini di step 1 ini dilakukan seminggu dulu gitu ya. Biarin nggak apa-apa 7 hari berturut-turut gitu. It's possible. Apakah auto tadi sudah terjadi? Konon belum, tapi minimal kita sudah mulai mengarah ke sana. Nanti pelan-pelan, karena kita mau memicunya agar proses autofagi ini terjadi benar-benar kita make sure terjadi ya. Nah sekarang yang kedua, nah ini yang lebih strict lagi ya. Jendela makannya 8 jam, puasanya 16 jam. Bagaimana caranya? Kembali kita manfaatkan 8 jam sebelum 8 jam tidur. Nah kita isi nih kosongnya sebelum tidur dan sesudah tidurnya gitu ya. Nah selesai makan ceritanya jam 8 lagi, kira-kira kita udah dapat 3 jam, kita tidur 8 jam udah dapat 11 jam. Kemudian kita bangun, kita bisa berolahraga, tapi kita nggak langsung makan dan kita skip sarapan. Nah ini berarti bertentangan dengan bahkan diri saya sendiri dulu beberapa tahun yang lalu masih merekomendasikan breakfast adalah the most important meal ya gitu ya. Tapi sekarang not necessarily kalau kita mau masuk ke dalam satu memicu autofagi, bahkan kita disarankan untuk kalau untuk pola seperti ini nggak sarapan gitu ya. Kita skip ceritanya sarapan, tapi sarapannya baru jam 12 gitu, break fast ya. Break itu membuka, pas itu puasanya, jadi buka puasanya lebih kurang jam 12. Kalau kita begitu kan dapat nih 8 jam, 3 jam sebelum sesudah makan malam, dan 5 jam sesudah bangun gitu, kita masih nggak makan. Terus saya nggak kuat kalau gitu. Nah disinilah ada 2 komponen. Kalau saya sendiri menemukan bahwa saya masih bisa minum kopi. Biasa minum kopi ternyata membuat saya tahan lapar lagi gitu ya. Bahkan membuat saya rasa laparnya hilang karena ada kopi. Atau nafsu makannya menjadi lebih redam ya, diredam. Saat ini terjadi, ternyata saya bisa memperpanjangnya sampai 5 jam, kadang sampai 8 jam juga. Jadi kadang saya berpuasa bisa 16 jam, kadang 14, kadang sampai 20 jam. Di saat itu saya yakin bahwa saya sudah mendapatkan autofagi itu. Jadi ada cara untuk kita coba apa ya namanya mengaktifkan autofagi atau memperpanjang waktu puasa kita. Tapi saya nggak kuat mas begini. Bagaimana dengan kalau saya punya penyakit mah? Ya, saya juga dulu punya penyakit mah ya. Tapi ternyata sebenarnya masalah di penyakit mah itu atau lambung bukan di nahan laparnya, tapi di pola makan atau waktu makan yang tidak pernah konsisten. Kalau saya konsisten, selesai makannya selalu jam 8 malam, kemudian saya makan lagi jam 12 atau jam 1 siang, saya berpuasa 16-17 jam, dan tubuh saya sudah mengenal itu, tidak ada bahkan saya sakit mah. Bahkan seperti yang saya bilang, orang sakit mah kadang susah minum kopi. Saya pagi-pagi perut kosong jam 7 pagi ya, atau tadi waktu bangun saya minum kopi juga, dengan perut kosong sudah puasa lebih kurang
11 jam atau 12 jam tidak masalah gitu. Jadi kondisi ma itu bukan sesuatu yang permanen dan tidak harus kita work away around. Justru kondisi itu harus kita eliminate dengan pola makan yang lebih konsisten. Ya, jadi penyakit ma sekali lagi bukan gara-gara lu keseringan lapar sampai akhirnya sakit ma. Enggak, tapi karena pola makan kita yang hari ini jam jam 8 atau jam 7 sarapan, besoknya jam 10 baru sarapan. Atau biasanya makan siang jam 12, terus hari ini makan siang jam 12, besoknya jam 4. Terus lusanya bisa nggak makan siang. Atau bahkan makan siangnya hanya jam 2 gitu. Jadi bolak-balik atau bahkan ada yang jam 10 makan, jam 4 baru makan lagi. Sehingga kacau berantakan dari hari ke hari. Itu yang menjadi penyebabnya ya. Gitu. Dan satu lagi tips untuk bagi yang mau ceritanya, tapi tetap deh kalau bisa 14 jam aja boleh. Ya, 14 jam dulu bisa. Bahkan sebenarnya menurut Jason Fung atau Dr. Jason Fung atau beberapa pakar autofagi yang lain ya seperti Dr. Stan Edwards ya, itu mereka mengatakan autofagi itu hanya terjadi 20-24 jam atau bahkan 36 jam. Aduh ampun deh, saya sendiri aja sebenarnya nggak kuat, apalagi yang mungkin baru mau mulai gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu area saya sendiri yang saya hipotesakan. Jadi belum pernah sebenarnya disampaikan di manapun juga, yaitu dengan melibatkan si olahraga. Mengapa demikian? Misalnya kita bilang, kita untuk argumen sake aja ya, kita bikin misalnya, waktu kita istirahat kan kita bakar kalori. Waktu kita membakar kalori, itu kan satu, misalnya, sehari 2.400 kalori. Itu yang namanya resting metabolic rate atau basal metabolic rate. Ya, ada yang bilang RM, resting metabolic, ada yang bilang BMR, basal metabolic rate. Nah, katakan for the sake of kalkulasi, yang supaya sederhana, 1 jam kita membakar 100 kalori. Jadi, dalam 24 jam kita membakar 2.400. Tapi mungkin untuk beberapa itu mungkin atlet ya. Tapi kalau misalnya untuk orang umum biasanya kalau ngecek body fat gitu suka ada RM-nya. Temunya mungkin di 1.200. 1.200 kalori diam tidak melakukan apapun. Itu adalah pembakaran minimum kita setiap hari. Ya, kalau tidak beraktivitas 24 jam. Berarti 1.200 dibagi 24 jam. Kita dapat berapa per jam? Kita dapat 1.200 dibagi 24 dapat 50 kalori. Nah, misalnya saat kita diam, kita membakar 50 kalori. Dan di saat itu kita dapat gunakan sebagai proses untuk bilang, oh ya, saya pengen autofagi nih. Jadi saya autofaginya per jam itu, tapi saya cuma bakar 50 kalori. Bagaimana bisa saya menimbulkan autofagi dengan lebih cepat? Gitu, karena hubungannya dengan kita pasti kebutuhan makan, yang akhirnya menyebabkan tubuh merasa oh dia belum dapat makanan. Kita percepat dengan cara berolahraga. Berolahraga misalnya latihan pemencangan otot yang biasa saya sampaikan, atau bahkan teman-teman mungkin bilang, oh ya saya bersepeda, saya lari ya, atau apa, suka main futsal. Coba sekarang punya smartwatch, biasa berolahraga 1 jam atau 45 menit itu dapat berapa kalori. Teman-teman mungkin bilang, oh ya saya dapatnya lebih kurang 300 kalori, ada yang bilang 400 kalori. Nah kan lumayan. Kalau 300 kalori dalam 1 jam, tapi teman-teman lihat nggak tadi, kalau istirahat tidak melakukan apapun per jamnya bakal 50. Berapa kali lipat? 6 kali lipat. Ya. Jadi berolahraga 1 jam 300 kalori, bahkan setara dengan 6 jam diam saja sendirian di rumah, nggak melakukan apapun. Nah, ini dalam hitungan kalkulasi jamnya, buat saya menambah waktu puasa mengakselerasi. Jadi dengan berpuasa tambah 1 jam tapi olahraga, itu sama dengan tambah 6 jam. Jadi kalau teman-teman misalnya berpuasa sudah 12 jam, tapi di ujung sebelum berpuasa, latihan dulu 1 jam. Akhirnya sehingga menambah 6 jam itu ke depan. Jadi 18. Ini teori saya aja ya. Dan teman-teman bisa coba melakukannya.
Bahkan ini masih dalam konsep saya berdiskusi dengan Mas Ade. Mas Ade Rai ya, sahabat saya juga pelaku event casting ya, pencari autopilot juga. Kami melakukannya dengan demikian, sehingga strateginya biasanya saya mengakali berolahraga biasa either di malam hari 1,5 jam sesudah dinner atau sebelum saya berbuka saya berolahraga. Dan biasanya yang saya lakukan adalah latihan pengencangan otot. Supaya apa? Dengan latihan pengencangan otot saya kan membakar gula lebih banyak lagi. Dengan membakar gula lebih banyak lagi, insulin lebih nggak ada lagi. Kalau insulin semakin rendah, hukumnya adalah apa? Glukagon tinggi. Bisa glukagon tinggi, autophagy terjadi. Gitu. Jadi alih-alih saya jogging, saya lari, saya senam, saya bersepeda, saya melakukan aktivitas yang lebih direct untuk menyebabkan glukagon naik dan memulai mengkickstart autophagy. Jadi buat saya itu adalah hack saya, meskipun belum scientifically validated, tapi it is scientifically ada connecting dots-nya antara sains yang satu tentang sistem energi tubuh dan science of autophagy-nya itu ternyata masih ada ketemunya di tengah ini gitu. Ada titik temu sehingga connecting dots-nya ada dan cukup valid lah gitu. Jadi bukan pseudoscience gitu ya. Nah, bagaimana dengan olahraga ini yang tadi saya bilang ya, bahkan dengan ada studinya di tahun 97, bisa kebayang nggak sih studi ini udah ada 23 tahun dan kita nggak tahu gitu ya. Glukos metabolisme gula saat olahraga di pria ya, dan hubungannya dengan insulin dan glukagon. Di sini dikatakan bahwa berolahraga 2 jam ini sih memang keterlaluan panjang ya, tapi hanya dengan intensitas rendah 40% dari VO2-nya. Ya itu mungkin secara persepsi dia itu hanya mungkin disuruh jalan di treadmill lebih kurang speed 5 gitu, rata-rata mungkin hanya seperti itu. Itu dapatlah 40% VO2-nya ya. Padahal mereka sebelumnya sudah berpuasa 14 jam. Dan ternyata mereka menemukan glukagon bisa insulin turun. Sama dong. Nah ini akhirnya apa, risetnya ini berhubungan dengan apa? Ternyata glukagon saat tinggi, insulin saat turun, autophagy terjadi. Nah, autophagy terjadi at the absence of glucose, tanpa adanya glukosa atau gula di dalam sirkulasi darah kita dan tidak adanya respon insulin. Dari situ autophagy muncul. Jadi it makes sense untuk berolahraga lebih kurang di sebelum berbuka gitu ya, atau di ujung puasa kita, kira-kira seperti itu. Jadi ini saya sampai kepada kesimpulan aja ya, masih banyak yang perlu dipelajari dan diperdalam mengenai autophagy ini dan hubungannya dengan metode berpuasa, berolahraga teratur, latihan beban, pola hidup sehat, dan berbagai manfaat dan potensi masalah kesehatan. Riset yang ada walaupun sudah ratusan jumlahnya sejak tahun 1972, tetapi terhadap manusia baru beberapa tahun terakhir ini. Walaupun materi seminar ini tidak ditujukan untuk memberikan nasihat medis, membuat klaim kesehatan, tapi dari bukti ilmiah yang ada sejauh ini, memicu autophagy tampaknya memiliki tempat dalam pola hidup sehat dan upaya peningkatan kuantitas maupun usia harapan hidup. Pemicu kuatnya adalah berpuasa dan melakukan kegiatan olahraga. Bagaimana dengan menggabungkan keduanya? Tampaknya olahraga yang tepat adalah latihan pengencangan otot, di mana penurunan glikogen otot adalah sebuah kepastian atau keniscayaan sistem energi tubuh manusia. Dan lakukan olahraga berdekatan dengan waktu makan, baik sebelum berbuka, sesudah berbuka, sebelum meal terakhir, ataupun sesudah meal terakhir. Untuk lebih amannya, lakukan berpuasa secara intermittent, ini malah tutup ya, gitu. Saya coba ini. Lakukan puasa secara intermittent dan moderat, sementara olahraga diaplikasikan secara intensif dan progresif. Ya, demikian dari saya. Semoga berkenan adanya. Apabila ada yang kurang berkenan, ya mohon maaf tentunya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Jessica. Siap. Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali Pak. Mungkin kita akan mulai sesi tanya jawabnya, tapi sebelum kita mulai sesi tanya jawab,
kita akan sapa-sapa dulu yang ada di sini ya. Di sini udah ada beberapa, mungkin ada beberapa juga yang baru. Selamat datang di Indonesia Belajar. Ini ada Pak Agung Saputra, selamat datang. Ini ada Pak Doni, seperti biasa ya. Ada Dokter Sri, ada Bapak Heri, ada Ibu Indonesia Mersia, ada Ibu Novita, ada Pak Riki, Pak Syahrul, Pak Syudi, Ibu Tan Liliana, Bu Tarin, Bu Yesi. Selamat datang di Indonesia Belajar. Happy Chinese New Year. Hari ini kita langsung, sekarang maksud saya, kita akan melakukan sesi tanya jawab. Mungkin sahabat pembelajar boleh langsung aja cek di chat roomnya kita, pertanyaan-pertanyaan sahabat pembelajar kita akan bahas. Oke, Pak Halim, ini udah ada Bu Yesi yang bertanya, saya akan langsung bacakan saja. Coach, tadi saya belum begitu jelas tentang proses katabolik. Kondisi apa yang menyebabkan terjadinya katabolik? Thank you penjelasannya, Coach. Ya, makasih Bu Yesi. Ya, banyak sekali sebenarnya kondisi yang menimbulkan katabolik ya. Salah satunya adalah berolahraga yang eksesif atau berlebih. Di saat kondisi energi gula sebagai primary atau sumber energi primer atau utama dalam olahraga kita sudah turun dan sudah habis, dan kita masih meneruskan proses pembakaran gula itu, biasanya tubuh akan mencari gula dari dalam dirinya sendiri, dan yang dikorbankan adalah otot. Ya, jadi tubuh mengorbankan otot untuk membentuk gula baru yang namanya gluconeogenesis, dan itu dipakai untuk menyediakan energi terhadap kegiatan yang diberlanjutkan. Gitu. Jadi olahraga berlebih juga bukan satu hal yang baik. Nah, bagaimana kalau misalnya berolahraga kemudian di ujung puasa, jadi akhirnya saya kayaknya lemes banget, atau bahkan otot saya udah dikit nih, saya bisa katabolik. Ya, berarti tadi rekomendasi tentang berpuasa, ya berolahraga di ujung puasa mungkin belum tepat. Gitu, lebih tepat lagi buat orang-orang yang mungkin ototnya sudah banyak. Ya, tapi kalau misalnya begitu gimana dong? Ya, coba aja mungkin misalnya selesai makan jam 8 malam itu, Bu Yesi bisa mencoba olahraganya jam 9.30 malam gitu. Jadi memulai olahraganya di saat tubuh masih banyak, kan habis makan jam 8, jadi energinya masih banyak tersedia untuk dibakar saat olahraga. Jadi di saat itu kita tahu bisa membantu. Jadi kadang kita juga akan berhubungan halnya dengan autofagi ini nggak serta-merta fix hanya di, oh ya katanya itu Coach Halim tuh olahraganya di ujung puasa aja sebelum buka, nggak di waktu lain. Enggak, ya setiap orang berbeda-beda, dan kita perlu mencari kapan waktu terbaik. Apalagi yang menimbulkan katabolik, prolong stres yang terlalu panjang, ya entah itu dalam hal stres mental, karena stres mental juga memicu kortisol, dan bahan bakar untuk yang dimakan kortisol juga adalah otot, ya. Jadi beberapa hal seperti itu juga bisa terjadi, ya. Jadi kita idenya adalah kalau katabolik itu adalah menghindari katabolik atau mencegah terjadinya katabolik adalah dengan mengendalikan stres. Satu-satunya stres yang paling gampang kita kendalikan kadar dan dosisnya adalah olahraga. Kalau kita udah tahu, oh kayaknya udah kelebihan, ya tinggal berhenti. Gitu. Tapi kalau kita misalnya bete, stres kerjaan, ya, atau misalnya kesel, marah, semuanya itu kan juga menimbulkan stres. Nah, yang stres, kesel, marah itu emang bisa ditaker, gitu ya. Kan susah. Kadang juga misalnya kita ada stres lain lagi, seperti trauma, kecelakaan, ya, kejeduk, ya jatuh dari tangga misalnya. Itu juga nggak bisa ditaker kan. Waduh, parahnya diatur ya, jangan terlalu parah jatuhnya, kan nggak bisa. Nah, satu-satunya stres yang ada dalam kendali kita dan bisa kita kendalikan kadarnya, baik itu intensitas, severity, dan duration-nya adalah olahraga. Justru itu kita pintar-pintar menggunakan stres. Semoga terjawab, Bu Yesi. Ya. Terima kasih Pak Halim, Bu Yesi, semoga terjawab ya. Ini ada beberapa yang komen juga nih dari Pak Syudi, Happy Chinese New Year, Pak Halim dan semua yang merayakan, ya Happy Chinese New Year juga. Ini dari Ibu Tan Liliana, Happy Chinese New Year, Coach Halim, Kak Jessica, Tuhan limpahkan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan,
surgawi yang berlimpah. Terima kasih Ibu Tan Liliana. Amin. Ada Ibu Tarin, Happy Chinese New Year, Coach Halim, Kak Jessica, terima kasih Ibu Tarin. Ibu Yesi sudah komen juga, thanks Coach, berarti sudah terjawab ya Bu Yesi ya. Oke, bagi sahabat pembelajar lain, untuk pertanyaannya boleh lanjut aja, tulis di chat room-nya atau melakukan raise hand untuk langsung bicara dengan Coach Halim ya. Oke, Pak Halim, tadi ada, Pak Halim kan ada menyebutkan berpuasa yang ada jadwal tanggal-tanggal, jam-jamnya itu ya Pak Halim ya? Iya. Nah, itu sebetulnya apakah kita bisa berbeda-beda ya Pak Halim untuk setiap orang? Ya, bisa saja. Itu memang hanya salah satu contoh pola makan. Saya bahkan mungkin membahasnya itu lebih pada pola makan yang biasa saya lakukan. Bagaimana ceritanya saya bisa berpuasa 16 jam. Jadi itu lebih kurang kisi-kisi yang sebenarnya saya lakukan sendiri untuk pola hidup saya. Jadi tergantung, kalau memang ternyata ada yang kerjanya malam, siangnya tidur, ya tinggal digeser aja jamnya, ya nggak masalah. Bisa aja, hanya lebih kepada saya merasa waktu tidur dengan 8, bahkan 8 jam, bahkan 7 jam gitu ya, sangat membantu untuk menambah waktu puasa. Jadi sayang kalau nggak memanfaatkan waktu tidur sebagai bagian dari puasa kita. Oke, berarti yang tadi Pak Halim sudah berikan itu dapat menjadi sebuah acuan untuk kita ya Pak Halim ya. Terima kasih. Majority of us mungkin. Ya, nanti untuk sahabat pembelajar bagi yang belum masuk ke dalam grup WA diharapkan untuk masuk ke dalam grup WA karena nanti materinya Pak Halim akan di-share juga di sana. Oke. Pak Halim, apabila pada saat berpuasa ada seseorang yang memang dia itu memiliki asam lambung yang sensitif dan juga atau mah gitu ya Pak Halim. Itu pas sakit apakah kita dapat langsung makan, sebaiknya kita langsung makan atau bagaimana Pak Halim? Sebenarnya mah itu bisa dari berbagai hal ya. Kadang asam lambung tinggi tapi penyebabnya apa dulu? Telat makan, waktu makan tidak teratur, atau bahkan stres. Walaupun sudah makan teratur tapi stres juga bisa menimbulkan hal tersebut. Jadi kita perlu melihatnya secara lebih menyeluruh, case by case. Tapi di saat yang sama, saya rasa mungkin untuk bisa langsung ke puasa, 12-12 bisa langsung. Jendela puasa 12 jam, jendela makan 12 jam, saya rasa untuk semua penderita mah juga masih bisa. Gitu. Karena kan jam 8 malam masih makan. Kemudian tidurnya ya udah jam 11 atau jam 12 maksimal misalnya ya. Ya kalau ditarik lagi jam 2 nanti jam 1-nya pengen makan. Nyarinya ntar nanti apa gitu ya. Nah nanti makanan yang di situ yang bisa jadi pemicu asam lambung. Misalnya apa? Misalnya mie instan lah atau apalah yang tersediakan di jam-jam segitu tuh gitu. Nah, iya. Jadi tapi bangun, kalau tidur misalnya 7-8 jam, bangun hanya cukup 1 jam kok untuk nggak makan dulu. Bisa ngapain? Bisa stretching dulu, bisa mandi dulu, bisa berdoa dulu, bisa baca buku dulu, menjawab chat dulu, dan lain sebagainya. Jadi bisa kita siasati. Sementara kalau misalnya kita bilang asam lambung, tapi saya nggak kuat nih tahan lapar sampai selama itu. Yaitu mungkin perlu seminggu atau bahkan sebulan sebelum memulai belajar puasa ini, jam makannya teratur dulu. Ya, jam makan teratur. Kemudian kadang masalahnya juga bukan di telat makan, tapi setelah telat makan dilanjutkan dengan tambahan apa lagi di kita kira-kira. Kalau udah telat makan pasti di pelampiasan makan, jadi makannya jadi banyak. Makannya banyak, satu mengunyahnya bisa nggak hancur langsung ditelan, akhirnya si lambungnya harus bekerja lebih berat, ya bisa ternyata pilihan makanannya udah banyak tidak dikunyah bagus, tapi pilihan makanannya nggak bagus-bagus lagi, yang crunchy itu, ya, yang ternyata mengandung banyak minyak, yang kadar nutrisinya rendah, dan mungkin karena kalap akhirnya mau makan di pinggir jalan yang ternyata kotor pula dan lain sebagainya. Jadi faktornya terlalu banyak untuk menyalahkan seolah-olah badan saya terbatas. Enggak, yang terbatas biasanya pasti pola kita, pasti sikap perilaku kita. Jadi itu coba kita perbaiki. Oke. Siap, terima kasih Pak Halim.
Ini ada Bu Yesi yang raisen. Mungkin Bu Yesi mau bicara atau bertanya. Silakan Bu Yesi. Silakan lakukan unmute. Iya, terima kasih. Ya. Coach, tadi kan yang direkomendasikan kan sebenarnya olahraganya adalah latihan beban ya. Nah, kita nih di rumah sebenarnya udah intermittent fasting itu berapa jam ya? Jadi saya makan terakhir tuh sama suami saya jam 6 sore gitu ya. Kalau saya masih makan pagi di jam 9, kalau suami saya di jam 10 gitu. Nah, kebetulan kita berdua kan kadar lemaknya masih di atas 30% gitu. Nah, kalau saya udah hampir di 30% gitu sekarang. Nah, biasanya kita kalau sebenarnya sebelum sebelum buka puasa, kita nggak latihan beban, tapi kita cuma aerobik aja gitu, paling lama 1 jam gitu kan olahraganya. Nah, itu sebenarnya lebih efektif mana gitu untuk jadi kan misalnya bisa dua ya, bisa tujuannya autofagi atau misalnya tujuannya ngebakar lemak gitu kan. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya kita melakukan aerobik di pagi hari sebelum buka puasa itu lebih efektif atau sebaiknya kita latihan beban aja gitu. Makasih sebelumnya. Iya, makasih Bu. Ya, sebenarnya bagus ya, karena selama beberapa tahun ini juga kami selalu mengajak kalau misalnya yang kadar lemak lebih tinggi di pagi hari, memang olahraga yang lebih tepat adalah intensitas rendah dan sifatnya aerobik. Dan itu pas banget, tadi bahkan ada slide-nya ya, yang tentang orang udah berpuasa 14 jam, ternyata mereka melakukan olahraga intensitas rendah selama 2 jam gitu. Jadi apa yang Bu Yesi dan suami lakukan dengan berolahraga sejam juga udah bagus sekali gitu. Hanya lebih kepada di pilihan makanannya gitu, sudah turun berapa banyak kadar lemaknya atau malah selama ini naik. Kalau selama ini udah melakukan intermittent fasting, udah treadmill 1 jam sebelum sarapan, tapi kadar lemaknya masih naik, berarti kan yang perlu dievaluasi adalah apa? Mungkin ototnya yang terlalu sedikit, mungkin pola makannya saat berbuka, dan selama jendela makan itu, pilihan makanannya mungkin masih bisa ditingkatkan lagi pilihan-pilihannya. Jadi mungkin ada lebih banyak di sana aja. Apa yang dilakukan selama berpuasa dan tidak makan, dan untuk memicu autofagi sebenarnya nggak memberatkan. Hanya mungkin yang menjadi pertanyaan, dari ceritanya jam 10 atau jam 9 tadi breakfast, sampai jam 6 malam itu makannya Pak. Karena itu diperbaiki aja dulu. Jangan dikasih tahu di sini, nanti jadi malu. Terima kasih Coach. Ya, makasih. Semoga terjawab Bu Yesi. Terima kasih juga Pak Halim. Oke, Pak Halim, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Tarin. Coach, berarti puasa 12 jam atau 16 jam bisa untuk menyembuhkan GERD ya? Thank you, Pak Halim. Ya, terima kasih Bu Tarin. Honestly speaking, saya nggak mendalami penyakit. Ya, jadi apa itu GERD, ada apa itu apa, saya nggak tahu. Mau GERD, mau gout, mau apa, saya nggak tahu. Ya, jadi lebih pada apapun masalahnya, terutama yang sifatnya berhubungan dengan lambung, itu biasanya pasti ada di pola pikir kita dan pasti ada di pola perilaku kita. Kalau GERD itu ternyata adalah misalnya masalah asam lambung berlebih dan berkepanjangan, ya berarti kita udah mesti tahu gitu kira-kira apa yang harus kita lakukan ya. Kembali lagi, saya yakin semuanya biasa berhubungan dengan jam makan yang tidak teratur, bukan bukan keseringan lapar. Buktinya saya sering lapar nih. Saya udah lapar ceritanya, minimal saya biasanya melakukan intermittent fasting ini for the large part of the sudah 15 bulan saya melakukan intermittent fasting karena saya melakukannya cukup innocent, naif melakukannya. Saya melakukannya tiap hari. Jadi bayangkan setiap hari selama 15 bulan hampir 700 hari. 400 hari. Udah hampir 400 hari saya melakukan ini atau lebih selama 16 jam. Saya nggak lapar terus kalau gitu ya. Tapi yang membuat saya kenapa nggak memiliki nggak pernah masalah sekalipun di asam lambung, nggak pernah ada di masalah di GERD, itu gara-gara apa? Gitu. Karena saya buka puasanya konsisten dan saya
tutup puasanya atau tutup jam makan saya waktunya tepat. Dan selama 8 jam yang tersisa, karena saya puasanya katakan 16 jam, saya masih punya 8 jam makan, jendela makan saya yang 8 jam itu, konsisten makanannya, pilihannya juga bersyukur bisa yang baik. Ya. Makanya, saya nggak ada masalah-masalah seperti itu. Jadi kalau memang ada masalah hal seperti itu, saya nggak bilang ini bisa menyembuhkan dan lain sebagainya, tapi minimal it's quite promising. Tapi kalau memang ternyata ada cara menyembuhkan lain, biasanya tahap pertama yang saya sarankan adalah makan tepat waktu selalu. Jadi itu dulu diperbaiki sebelum puasanya dilakukan, gitu ya. Semoga terjawab. Siap, terima kasih Bu Tarin. Terima kasih juga Pak Halim, semoga terjawab. Oke, sahabat pembelajar, apakah masih ada pertanyaan? Apabila masih ada pertanyaan, boleh kita mungkin satu pertanyaan lagi. Apabila tidak, kami akan tutup. Terima kasih Pak Halim, terima kasih juga sahabat pembelajar. Mungkin Pak Halim boleh memberikan closing statement nih Pak, mengenai tema hari ini. Silahkan Pak Halim. Ya, makasih Bu Jessica. Sebenarnya intermittent fasting ini bukan sesuatu yang baru, ya, autofagi ini bukan sesuatu yang baru. Secara praktek, secara agama, di semua agama juga sudah banyak melakukan puasa, ya. Semua agama seperti umumnya ada puasanya sendiri, ya. Yang paling populer mungkin kita di Indonesia karena majority dari population kita adalah Muslim, maka puasa Ramadan dan puasa Senin Kamis biasa sudah sering dilakukan, ya. Dan itu juga sudah ada beberapa studi mengatakan iya memang bisa memicu autofagi, gitu. Hanya bagi teman-teman sahabat yang mungkin bukan non-muslim atau yang mau melakukan tapi masih pengen bisa minum air, jangan sampai terlalu strict, ya. Bukan puasa religi lah maksudnya, ya. Itu bisa juga, gitu. Bahkan justru ini menjadi satu pembesaran hati kita bahwa puasa religi yang sedemikian ketat saja bisa dilakukan, berarti sebenarnya puasa yang masih ada melibatkan minum, yang masih bisa berolahraga juga bisa. Lebih kepada kita semua jaga aja waktu makannya, coba establish satu waktu makan yang tepat. Ya, kita pilih dulu 12 jam, lakukan secara bertahap, selipkan olahraga, ya, latihan pengencangan otot termasuk yang paling bagus. Selain secara sistem energinya tepat, juga bisa dilakukan di rumah. Ya, di musim penghujan ini, orang suka bilang apa? Waduh, kalau mau lari keluar aja, hujan. Mau sepedaan, hujan. Yang sepedaan aja mesti punya duit dulu bisa untuk bersepeda di rumah, gitu ya. Yang pakai ada simulatornya dan lain sebagainya, jadi mahal katanya. Nggak semua orang bisa. Nah, yang bisa itu adalah apa? Pakai badan sendiri. Lakukan aktivitas pengekangan otot, pakai berat badan sendiri menjadi beban. Dan itu bisa kita lakukan di resourceful, ya. Saya sendiri juga nggak punya banyak budget untuk alat olahraga dan sebagainya. Bahkan untuk member gym aja saya nggak punya. Percaya atau enggak, saya lebih kepada bersyukur karena saya sahabat seorang Aderai. Kadang saya ke fitness mana, saya bisa nyobain latihan, gitu aja gitu ya. Tapi olahraga saya 95% sesi olahraga saya terjadi di rumah, ya. Apalagi di masa pandemi ini, misalnya di masa dari dulu 1 tahunan terakhir ini, hampir saya tidak ada adjustment apa-apa karena pola hidupnya ternyata sebelum lockdown dan pandemi lebih kurang sudah sama dalam hubungannya dengan tidur, pola makan, dan juga olahraganya. Jadi saya bersyukur lah dalam hal ini. Tapi bagi teman-teman, ini jadi semacam testimoni dari saya, kepada Bu Jessica juga, bahwa ternyata saya mendapatkan manfaatnya cukup baik. Boleh dikatakan mungkin kalau mau dihitung berapa kali selama 15 bulan terakhir ini saya bersin, mungkin nggak sampai 10 kali gitu ya. Jadi ini satu hal yang saya syukuri sekali, bahkan bersin aja nggak sampai 10 kali dalam 15 bulan. Jadi satu hal yang saya rasa oke lah, on the right track, sudah ada buktinya, dan so far nggak ada masalah apapun di saya. Gitu. Semoga dengan saya menjadi kelinci percobaan, jadi sahabat pembelajar bisa lebih pede lagi menjalankannya atau memulai. Terima kasih. Semoga
bermanfaat adanya. Apabila ada pertanyaan lagi bisa dilanjutkan di grup WhatsApp. Siap, terima kasih luar biasa sekali Pak Halim. Jadi makin semangat nih Pak untuk hidup sehat ya. Yeah. Oke, ini udah ada beberapa juga yang chat. Terima kasih kembali sahabat pembelajar. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan tentunya dengan materi yang tidak kalah luar biasa dari hari ini. Terima kasih Pak Halim yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga sahabat pembelajar. Mungkin sahabat pembelajar boleh buka mic-nya dan kita ucapkan terima kasih ke Pak Halim. Dan bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh langsung tulis aja di chat room-nya nomor, nanti kita akan langsung masukkan ke dalam grup WA. Materinya juga akan dikirimkan di sana. Oke, terima kasih Pak Halim, terima kasih sahabat pembelajar. Salam sukses luar biasa.